Pernah dengar cerita katanya Nabi Daud ingin mengambil istri orang lain. Itu benar nggak sih? Nah, ini pertanyaan penting banget. Karena cerita ini sering beredar, tapi kalau kita teliti, justru tidak berasal dari Al-Quran dan tidak dari hadis sahih. Dan kalau salah paham, bisa berbahaya untuk akidah, karena menyangkut kehormatan seorang nabi. Satu-satunya kisah Nabi Daud yang sering dikaitkan dengan isu ini ada dalam surah Shad ayat 21-25. Di situ Allah menceritakan tentang dua orang yang masuk ke mihrab Nabi Daud dan mengadukan perkara. Salah satu berkata, "Saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina, sedangkan aku hanya punya satu, tapi dia tetap ingin mengambil punyaku." Quran Surah Shad ayat 23. Lalu Nabi Daud langsung berkata bahwa orang yang meminta itu telah berbuat zalim. Setelah itu Nabi Daud merasa diuji, lalu beliau beristighfar dan bersujud, dan Allah mengampuninya. Quran Surah Shad ayat 24-25. Itu saja kisah yang pasti dan sahih dari Al-Quran. Jadi di Al-Quran sama sekali nggak ada cerita soal wanita. Betul, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Daud tertarik pada istri orang lain. Cerita tentang Nabi Daud yang konon menginginkan istri seorang prajurit, lalu prajurit itu dikirim ke medan perang, itu datangnya dari Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita dari tradisi Bani Israel yang masuk ke sebagian kitab tafsir lama, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu tafsir, Israiliyat itu 1. Tidak bisa dijadikan dalil akidah. 2. Boleh diceritakan kalau tidak bertentangan, tapi harus ditolak kalau merusak kehormatan Nabi. Dan cerita ini jelas bertentangan dengan prinsip kemaksuman para nabi. Berarti ceritanya nggak bisa dipercaya ya? Betul, karena tidak ada sanad sahih dari Rasulullah SAW yang membenarkannya. Banyak ulama besar yang menolak keras cerita tersebut. Salah satunya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menuduh Nabi Daud melakukan perbuatan tidak bermoral, 1. Tidak sahih, 2. Berasal dari Israiliyat, dan tidak pantas dinisbatkan kepada Nabi. Karena para nabi itu maksum dari dosa besar dan kehinaan moral. Merebut istri orang, apalagi merencanakan kematian seseorang, itu dosa besar dan mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Berarti ini bukan sekedar salah paham kecil ya, tapi serius. Iya, ini menyangkut kehormatan nabi dan akidah kita. Kalau kita kembali ke ayat Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwa kesalahan Nabi Daud adalah dalam cara beliau memutus perkara. Beliau baru mendengar satu pihak, langsung memberi keputusan. Padahal, seharusnya seorang hakim harus mendengar kedua belah pihak dulu. Maka ketika Nabi Daud sadar, beliau langsung beristighfar, bersujud, dan Allah langsung mengampuni. Ini menunjukkan betapa takutnya para nabi kepada Allah, bahkan pada kesalahan yang bagi kita mungkin terlihat kecil. Berarti ini soal keadilan dalam memutus perkara. Betul, ini pelajaran tentang kehati-hatian dalam hukum dan kepemimpinan, bukan soal wanita. Pertanyaan bagusnya adalah, kalau kesalahannya bukan dosa besar, kenapa tetap Allah ceritakan? Jawabannya, karena Allah ingin mengajarkan bahwa Nabi pun sangat takut kepada Allah. Nabi tidak pernah merasa aman dari evaluasi diri. Pemimpin harus cepat sadar dan cepat bertaubat. Ini justru meninggikan derajat Nabi Daud, bukan merendahkannya. Karena orang yang tinggi akhlaknya adalah yang cepat sadar, tidak membela diri, langsung kembali kepada Allah. Jadi ini malah pelajaran buat kita ya? Iya, buat semua yang punya tanggung jawab sekecil apapun. Masalahnya, ketika cerita Israiliyat disampaikan tanpa penjelasan, orang bisa mengira itu bagian dari ajaran Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Jika ahli kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, jangan dibenarkan dan jangan pula didustakan." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, cerita mereka tidak bisa dijadikan pegangan agama, apalagi kalau merusak akhlak Nabi. Maka tugas kita hari ini adalah meluruskan, bukan ikut menyebarkan. Berarti nggak semua cerita Nabi yang viral itu aman ya? Betul, harus selalu dicek sumbernya. Jadi, kalau kita simpulkan dengan jelas, pertama, tidak ada ayat dan tidak ada hadis sahih yang mengatakan Nabi Daud ingin mengambil istri orang lain. Kedua, cerita tersebut berasal dari Israiliyat, bukan dari ajaran Islam. Ketiga, kesalahan Nabi Daud menurut Al-Quran adalah tergesa-gesa memutus perkara, bukan masalah moral. Keempat,
Para nabi itu terjaga dari dosa besar dan kehinaan akhlak. Dan kelima, kisah ini justru mengajarkan tentang keadilan, kerendahan hati, dan cepat bertaubat. Jujur, ini beda banget sama cerita yang sering aku dengar. Itulah kenapa penting banget kita belajar agama dari sumber yang benar, bukan hanya dari cerita yang viral. Kalau kamu baru tahu hal ini hari ini, tulis di komentar, "Aku baru paham sekarang." Dan kalau menurut kamu masih banyak kisah nabi yang sering disalahpahami, tulis juga di komentar, kisah nabi siapa yang ingin kamu bahas selanjutnya. Supaya kita belajar bukan dari gosip sejarah, tapi dari ilmu yang benar dan menenangkan hati.